يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang sumber solusi dari segala macam masalah hidup. Judulnya Solusi Nabi. Solusi Nabi. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita ini kan seringkali cari solusi dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, tanpa kita keluarga dan anak mengurangi kita. Ya, nilai Habibana ilmu Novel yang bin diberikan oleh Muhammad siapapun, Al-Idrus nilai ilmu dalam yang diberikan oleh kajian ini siapapun. menjelaskan Solusi tentang sumber solusi dari segala macam masalah. Tetapi apakah kita pernah terbetik di hati hiduplah untuk dengan mencari iman, solusi dengan menurut Nabi logika. Muhammad SAW? Ya, Manusia solusi ketika versi mempunyai Nabi Muhammad masalah tentu akan cara mencari menyelesaikan solusi masalah mengikuti atau jalan metode keluar Nabi Muhammad atas SAW. masalahnya itu. Karena nggak mungkin salah, Dan tidak tidak mungkin sedikit mereka salah. mencari Kalau solusi yang lain dari itu cuma para teori pakar-pakar solusi atau hasil yang pengalaman yang ilmunya kemudian berdasarkan dibukukan, pengalaman hasil pengalaman dan yang kemudian kadang di-share, cuman hasil pengalaman yang kemudian diajarkan kepada orang Sebenarnya lain. Jadi kita standarnya itu sebagai pengalaman. seorang muslim Ya, tidak bukan perlu sesuatu yang risau, pas, tidak pasti. perlu susah, Tetapi kalau tidak dari perlu Nabi bingung Muhammad SAW itu bukan ketika sedang ditimpa berdasarkan masalah. pengalaman, tapi Karena murni Rasulullah berdasarkan pengetahuan yang nggak SAW mungkin salah. sudah memberikan Ya, kita murni berbagai berdasarkan pengetahuan solusi yang nggak mungkin atas salah. masalah umat Karena petunjuknya manusia dari yang menciptakan yang jagat raya, tentunya yaitu Allah sangat Subhanahu mudah wa kita Ta'ala, lakukan. langsung kepada utusannya, Dan yaitu itu Nabi Muhammad bukan Sallallahu berdasarkan Alaihi Wasallam. pengalaman, Kemudian juga kita bukan tinggal sekedar adopsi, teori, ambil itu, namun ikuti, itu maka akan jadi solusi solusi. dari Allah Pertanyaannya, Ta'ala apakah yang ketika bersifat ada masalah pasti. itu yang kita pilih, atau ketika Yang ada masalah pertama, kita cari pakar harus untuk ditanamkan mensolusikannya? Yang dalam mana? hati kita Ini adalah seringkali tidak jadi ada yang rancu bisa memberi karena solusi, sudah jadi seorang muslim tidak masih ada bingung yang bisa menghadapi memberi masalah. kita jalan Menjadi seorang keluar, muslim masih tidak ada yang khawatir bisa ketika ada melepaskan kita masalah. dari segala Jadi masalah seorang muslim masih merasa kecuali Allah berat menghadapi Ta'ala. berbagai beban Maka yang timbul karena ketika ia punya masalah sementara udah apapun punya Rasul yang masalahnya, terbaik, yaitu baginda Muhammad ia Sallallahu akan Alaihi tetap tenang Wasallam, karena yang telah Rasul itu memiliki diizinkan Allah oleh Allah Ta'ala, Ta'ala bahkan diperintahkan yang maha untuk kaya, yang mengajarkan maha cara-cara kuasa, yang maha mensolusikan bisa, berbagai yang macam maha segalanya. permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Jangan manusia. pernah Dan kita punya mengandalkan Tuhan, kemampuan yang satu-satunya kita Tuhan di punya. jagat raya. Jangan La pernah ilaha mengandalkan illallah. usaha, Yang Allah itu teman, menemakan dirinya kerabat, ataupun Ar-Rahman, uang. Ar-Rahim, yang Karena maha pengasih semua lagi maha pasti sirna. penyayang, Al-Karim, yang maha dermawan. Gantungkan Ya, semua, dan wa huwa ala kulli syai'in bersandarlah qadir. hanya Dan dia kepada maha Allah berkuasa Ta'ala, atas segala maka sesuatu. hatimu Dia akan maha tenang. bisa untuk melakukan Karena Allah Ta'ala apapun. Kita adalah punya sumber Tuhan, solusi. kita punya Rasul, kita punya semuanya. Solusi Tapi kenapa kalah atau dengan masalah jalan yang ada? keluar darinya
sangat mudah untuk kita amalkan, Nah, ini insya Allah dalam dan waktu yang terpenting kita harus percaya, saya ingin yakin, memulai harus membuka iman dulu wawasan pada saya Allah pribadi dan Ta'ala semoga yang wa menyaksikan ini dimanapun dan yang Rasulullah ada di sini SAW. dan kapanpun bisa Karena mengambil manfaat solusi dari dan Allah membuat semakin Ta'ala penasaran gak butuh untuk logika, mempelajari ilmu-ilmu namun yang hanya diajarkan butuh oleh baginda iman. Muhammad Sallallahu Alaihi Di antara Wasallam. solusi dari Allah Ta'ala yang disampaikan Kalau oleh dalam Nabi bahasa Muhammad Sallallahu Alaihi biasanya Wasallam, ya, ini solusi kan bukan bahasa Indonesia. jika kalian Jadi punya bahasa Inggris hajat ya. dan Kita adopsi ingin jadi hajatnya bahasa segera Indonesia terwujud, solusi. Tapi kalau bahasa kita wujudkanlah hajat jalan saudaramu, keluarnya gimana ini? bantulah saudaramu untuk Jalan meraih keluarnya hajatnya, Bagaimana? maka Nah, seringkali Allah kita Ta'ala ketika akan bertanya jalan mewujudkan keluar, hajatmu. kita itu melihat Hidup jangan pakai logika, namun Contoh, pakailah iman. terlilit hutang, Jadikan logikamu gak beriman. punya aset, Bersandarlah hanya gak kepada punya teman, Allah gak Ta'ala. punya uang, terus harus bayar. Tanamkan ini dalam Kurang 3 hatimu hari. Pertanyaannya, agar tenang masalah atau enggak hidupmu. masalah? Masalah. Semoga Terus nanya, kita jalan bisa keluarnya memahami dan bagaimana? senantiasa Begitu melihat gak mengamalkan punya dari uang, gak apa punya yang telah teman, gak beliau punya aset, sampaikan, gak punya barang yang bisa dan dijual, semoga hidup gak kita ada tenggat berkah, waktu yang bisa dipenuhi diundurkan, ketenangan dan maka masalah itu kebahagiaan. jadi kecil atau besar? Amin ya Besar. Rabbal Tampaknya Alamin. jalan keluarnya ada atau Wallahu buntu? a'lam bishawab. Buntu. Kenapa? Semoga Karena selalu barokah melihat dan manfaat. jalan keluar itu adalah teman, jalan keluar itu adalah harta, jalan keluar itu adalah suatu kemampuan mengaturan rencana. Padahal satu-satunya jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya Allah sebagai sumber penyelesaian masalah itu manusia lupa. Lah kalau udah lupa punya Allah, terus kita mau ngomong apa lagi? Maka yang perlu diingatkan pada diri kita pribadi dan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, nomor 1 adalah tidak ada yang bisa mensolusikan, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar, tidak ada yang bisa membuat kita menjadi terlepas dari masalah, kecuali hanya satu, la ilaha illallah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Maka seseorang yang udah punya sikap hati sedemikian rupa, ketika dia punya hutang, terlilit hutang, batas waktu hampir habis, kemudian nggak punya teman, nggak punya uang, nggak punya aset, nggak punya dukungan, nggak punya rencana yang bisa menyelamatkan, maka hatinya akan tenang karena dia punya satu yang nggak mungkin sirna, satu yang maha kekal, yang maha abadi, satu yang punya segala-galanya, satu yang maha bisa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa, Allahus Samad. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun tenang menggantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setan bisikin, ya bergantung sama Allah, bergantung sama Allah. Tapi solusinya gimana? Balik ke situ lagi ya. Tapi solusinya bagaimana? Yang namanya jalan keluar, solusi. Orang susah jangan dibuat susah. Orang pusing jangan dibuat pusing. Kalau jalan keluar buat susah, ya kemudian solusi buat pusing, namanya bukan solusi, tapi nambah masalah. Tapi nambah susah. Tapi menambah kita menjadi semakin berat menjalani kehidupan. Karena itu Islam datang memberikan solusi yang nggak buat susah. Solusi yang nggak memberatkan. Solusi yang menyenangkan. Solusi yang meringankan, solusi yang betul-betul membuat orang yang mengalami masalah menjadi lapang dadanya karena ia merasa sebentar lagi aku akan mendapatkan pertolongan tanpa harus repot-repot, tanpa harus susah-susah seperti yang diajarkan pada umumnya orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Contoh, ini contoh solusi Nabi. Ya, dikatakan solusi Nabi karena yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Sumber solusinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh yang sederhana adalah dalam hadis yang cukup panjang, ya, hadis yang cukup panjang. Tapi insya Allah saya akan bacakan sedikit saja. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini nanti berkah untuk semuanya.
Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Satu aja yang di depan nih. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berjuang mewujudkan hajat saudaranya, keinginan saudaranya, kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan bereskan hajatnya. Saya mau nanya, ini mudah atau susah? Ya, bentar, saya ulangi boleh? Saya kok nggak bersilah kok kurang enak ya. Ada orang punya hajat pengen beli rumah. Hajatnya beli rumah. Rumahnya harga 500 juta. Sementara tabungannya 10.000 rupiah. Saya mau nanya. Nah, untuk dapat 500 juta buat dia mudah atau susah? Mudah atau susah? Dia harus kerja keras, dia harus banting tulang, dia harus berjuang, dia harus cari uang, dia harus nabung, entah kapan itu nanti baru terwujud punya rumah harga 500 juta. Datang kepada pakar ekonomi. Bapak, mohon maaf, saya minta nasihatnya, konsultasi. Bapak seorang konsultan ekonom, saya minta ilmunya. Bagaimana dengan uang 10.000 saya bisa beri rumah harga 500 juta? Jawabannya, bayar saya aja kamu nggak bisa. Bayar biaya konsultasi aja nggak bisa. Masa mau beli rumah harga 500 juta? Akhirnya apa nih? Bersemangat atau pupus harapan? Pupus harapan. Berarti masalahnya selesai atau nggak selesai? Nggak selesai. Dia pulang bahagia atau kepala pening? Kepala pening. Hatinya lapang atau sesak? Nah, solusi nggak boleh buat susah. Datang kepada seorang ulama, Yai, Ustaz, Guru, Habib, Syekh, saya mau beli rumah harga 500 juta, punya uang cuma 10.000 rupiah, bisa enggak? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Caranya gampang. Gak pernah Allah buat kamu susah. Caranya cukup mudah. Yang penting kamu iman dulu. Yang penting kamu percaya sama Tuhanmu. Yang penting kamu percaya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya enggak? Percaya. Iman enggak? Iman. Ini di hadis disebutkan siapa yang mewujudkan hajat seorang muslim saudaranya, Allah akan wujudkan hajatnya. Allah yang wujudkan hajatnya. Hajatmu apa tadi? Hajat saya punya rumah. Ya udah, kamu sekarang tiap hari fokusnya wujudin hajat orang. Dah itu aja. Mudah atau susah? Kan mudah. Nggak harus punya tabungan 500 juta. Cari saja sebanyak mungkin orang yang punya hajat. Tetangganya lagi mengandung. Ngidam pepaya. Ya, ngidam pepaya. Cuman yang minta bentuknya agak aneh. Suaminya tetangga ini udah pusing cari nggak dapat. Nah, dia ngomong, nah ini peluang. Saya akan wujudkan hajatnya ini. Makan pepaya yang dia mau. Ya Allah, hajatnya minta pepaya, hajat saya minta rumah ya Allah. Berangkat dia keliling, sungguh-sungguh bener, pengen nyenengkan tetangganya ini. Itu cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, logis atau nggak logis? Logis atau nggak logis? Halo? Logis atau nggak logis? Logis, karena logika kita harus iman, logika kita harus sesuai dengan Allah, logika kita harus sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan logika ekonomi, jangan logika hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Logika yang diajarkan di sekolah oleh siapa yang mengajarkan kita nggak paham. Itu asalnya dari mana? Ambil itu sebagai ilmu, tapi bukan sebagai pedoman. Pedoman kita adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi saya, pokoknya wujudin hajat diwujudkan, selesai. Terus ini kan gak masuk akal. Ini urusan iman bukan akal. Ini urusan iman bukan akal. Ini cuma contoh kasus ya, contoh kasus.
kirimkan itu dapat nih pepaya, kasihkan tetangganya. Seneng tuh suaminya. Kebetulan suaminya ini duitnya banyak. Akhirnya ngobrol. Gimana kabarnya? Baik, insyaallah. Pengen apa? Hidup ini pengen apa? Sederhana. Lagi berjuang beli rumah. Oh, Masya Allah, niatannya bagus. Duitnya udah ada. Ya duit lah, biar Allah yang ngatur. Nah, tugas saya kan cuma minta dulu sama usaha. Oh gitu, udah ada pandangan rumah? Ada. Yang mana? Pojok sana. Oh itu harganya 500 juta? Iya Pak, betul Pak, 500 juta. Punya duit berapa? 10.000 Pak. Ya 10.000. Ya udah deh. Mudah-mudahan kabul hajatnya, amin. Makasih Pak. Gitu. Rupanya Allah Ta'ala katakan pada tetangga tadi, itu tetanggamu berjuang carikan pepaya untuk istrimu, bakal anakmu. Kalau tadi nggak dapat pepaya, belum tentu anakmu tumbuh besar tuh. Belum tentu anakmu nanti akan lahir dengan selamat. Ini kalau kamu senangkan dia, Allah akan senangkan anakmu jadi anak yang senang dunia akhirat. Berikan rumah untuknya. Semalaman nggak bisa tidur. Ya, semalaman nggak bisa tidur. Yang terdengar suara belikan rumah, belikan rumah, belikan rumah, belikan rumah. Besok paginya samperin yang punya rumah. Berapa? 500. Tawar-tawar dapat 350 juta. Bayar. Selesai. Dengan senyum dia datang ke rumah tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya ajak main ke rumah itu yang Bapak pengen. Oh iya. Ini nambah saya semangat ini. Nambah saya semangat. Dianterin ke situ. Udah. Suka rumahnya Pak? Suka. Ini sertifikatnya, ini kuncinya. Hadiah dari saya. Yang model begini banyak. Yang model begini banyak, ini fakta berdasarkan ilmu yang benar dan pengalaman dalam kehidupan. Masalahnya, ilmu yang semacam ini Anda percaya atau tidak? Anda imani atau tidak? Kita yakini atau tidak? Aneh kita kalau Muslim memperhitungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kita Muslim, sabda Nabi kita itu Pak, ini kelihatannya yang gini udah tinggalin nggak masuk akal nih. Ini nggak sesuai sama logika, nggak sesuai sama logika. Udah hadis yang begini singkirkan, sahih disingkirkan, karena bertentangan dengan akalnya. Akalnya dibimbing oleh siapa? Kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang sekarang terjadi dan mengerikan. Ikhwani rahimakumullah. Ini kok jadi diam semua kenapa nih? Jadi mudah atau susah solusinya? Solusinya dari Allah tuh selalu mudah, nggak pernah susah. Contoh, orang-orang yang datang mengeluhkan nggak punya duit pada Nabi Muhammad SAW. Loh, sahabat tuh ya banyak juga yang nggak punya duit terus datang laporan sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita pusing gitu kan ya. Sahabat, ya Rasulullah ini udah usaha mati-matian kalau bahasa kita ya. Udah habis-habisan, tapi tetap ini ya, minus terus. Gimana caranya? Saya sampai hari ini nanti kalau ada tolong sampaikan ke saya, biar saya tambah ilmu, ilmu. Sampai hari ini saya baca berbagai macam hadis, saya belum pernah ketemu kemudian Nabi bisa mengajarkan pada orang yang semacam itu, ya kamu harusnya ke pasar semakin giat. Mulai buat perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Kamu harus atur nih strategi marketing. Saya belum pernah mendengar Nabi SAW mengajarkan semacam itu kepada orang yang lagi pusing. Kepada orang yang lagi puyeng, kepada orang yang lagi bermasalah, kepada orang yang lagi pengen solusi mudah, kepada orang yang pengen mendapatkan jalan keluar. Nggak ada yang semacam itu. Ini contoh satu hadis. Boleh kasih contoh? Nah, wa atahu rajulun faqala ya Rasulullah qallat dhatu yadi. Faqala, ya Rasulullah, tangan saya ini kosong, habis-habisan, nggak punya apa-apa. Di riwayat yang lain tuh saya udah kerja mati-matian, tetap hasilnya minus. Habis saya. Apa yang harus saya lakukan? Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, aina anta min sholatil malaika wa tasbihil khalaik wa biha yurzaqun. Bagaimana hubunganmu? Atau kalau bahasa kita, apa kamu nggak ngamalin? Apa kamu nggak mengamalkan doanya para malaikat? Sholatil malaikah wa tasbihil khalaik, tasbihnya semua makhluk.
Burung-burung yang berkicau itu kan bertasbih. Tasbihnya semua makhluk. Wa biha yurzaqun, dan berkat tasbih-tasbihnya makhluk-makhluk tadi, dengan zikir tersebut mereka semua dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Qala Ibnu Umar, maka sahabat Abdullah bin Umar bertanya, ya Rasulullah, apa itu tasbihnya khalaik, tasbihnya para makhluk dan doanya para malaikat? Maka menjawab Nabi Muhammad SAW, Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah mi'amarrah, ma baina tulil fajri ila an tusalli as-subha. Ta'tika dunya saghirah rahimah, wa yahratullah ta'ala minha min kulli kalimatin malikan yusabbihu ila yaumil qiyamah laka thawab. Udah paham kan? Kata Nabi Muhammad SAW, ini ucapan Nabi SAW ini membuat penasaran sahabat besar, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Abdullah bin Umar, Abdullah putranya Umar berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, apa itu tasbihnya seluruh makhluk? Apa itu doanya malaikat yang menyebabkan semua mendapatkan rezeki? Apa itu? Maka Rasul mengatakan, bacalah Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali di antara azan subuh, masuknya waktu subuh, dan sebelum kamu sholat subuh. Jadi waktunya itu adzan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, baca Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, dunia akan mendatangimu dengan merendahkan diri dan menghinakan diri. Wa yakhluqullah ta'ala minha, dan dari zikir tersebut Allah ciptakan malaikat, yang malaikat itu bertasbih kepada Allah ila yaumil qiyamah, dan pahalanya Allah berikan dalam catatan amal kebajikan. Ibu, mudah atau susah? Yakin. Kan lebih mudah daripada keluar jam 4 subuh, pulang jam 4 sore. Paham maksud saya kan? Daripada capek-capek cari selama 10 jam, sempatkan beberapa menit ini istiqomah Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Dunia akan mendatangimu dalam keadaan rendah dan menghinakan diri. Nanya lagi, caranya gimana? Ini nggak masuk akal. Itulah solusinya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dipikir pakai akal. Protes lagi. Solusi kok nggak bisa dipikir pakai akal. Iya, karena yang mensolusikan bukan manusia. Yang mensolusikan adalah Tuhan yang maha kuasa. Contoh lagi, tadi saya janji 30 menit insya Allah selesai. Semua paham termasuk saya yang ngomong, terus kita praktek. Karena ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Udah banyak ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai solusi. Masalahnya kita meyakini atau tidak, atau kebanyakan mempertanyakan. Mana mungkin, masa iya sih Rasul SAW dipertanyakan? Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Imannya dikalahkan dengan akalnya. Akal itu harus ditundukkan dengan iman, jangan dibalik. Wah, karena nggak masuk akal saya nggak iman. Nauzubillah nih, saya iman walaupun nggak masuk akal. Nanti ya akan masuk akal. Makanya dulu banyak orang yang murtad ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj karena dia pakai akal, ini nggak masuk akal. Orang-orang munafik akhirnya murtad. Tapi sahabat pakai iman. Mau 1 hari 1000 kali kami percaya. Yang dipakai iman bukan akal. Seorang sahabat diceritakan dalam riwayat yang cukup masyhur, di antaranya bisa antum temukan dalam tafsir Baghawi dan tafsir-tafsir yang lain. Wa aktsarul mufassirin qalu nazalat fi Auf bin Malik al-Ashja'i. Ada satu ayat ini turun pada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Asarul musyrikuna ibnan lahu yusamma Malikan. Ini Auf
Ya, Auf bin Malik ini punya putra yang namanya Malik. Punya putra namanya Malik. Putranya ini ditawan orang-orang musyrik. Ditawan orang-orang musyrik. Nanti dalam hadis lain yang lebih lengkap diceritakan Nabi SAW mengutus pasukan kecil ya, pasukan kecil, tim kecil ke suatu wilayah. Nah, tim ini kemudian ada satu yang tertangkap oleh orang-orang musyrik, satu yang tertangkap, yang lain kembali ke Madinah, yang satu tertangkap. Nah, ayah dan ibu dari yang tertangkap ini, orang tuanya khawatir tentu dengan kondisi anaknya. Anaknya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka saat itulah fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya berkata pada suaminya, yuk minta petunjuk pada Nabi Muhammad SAW. Maka sang suami berangkat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, asarul adu ibni wa syaka aidan ilaihi al-faqah. Wahai Nabi Muhammad SAW, musuh menawan anak saya, anak laki-laki saya. Dan saya ini juga seorang yang ekonomi minus. Hidup saya secara ekonomi susah. Artinya sudah ekonominya susah, anak laki-laki sebagai pembantu untuk ekonomi juga ditawan musuh. Solusinya apa? Ya, solusinya apa? Apakah Nabi kemudian SAW mengatakan jangan khawatir, saya akan kirimkan pasukan elit, pasukan khusus untuk bebaskan anakmu. Jangan khawatir, saya akan kumpulkan dari sekian banyak orang uang untuk kamu. Apakah seperti itu? Enggak. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, faqala lahu an-nabiy SAW, ittaqillaha wasbir. Nabi berkata SAW kepadanya, ittaqillaha wasbir, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Ya, orang kalau kena ujian itu kan nomor satu sabar dulu. Jangan berkeluh kesah. Sabar, ini ujian. Wasbir. Kemudian perbanyaklah aktsir min qauli wa aktsir min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Fa fa'ala ar-rajulu dzalik fa bainama huwa fi baiti id atahu ibnuh. Dalam riwayat yang lain yang lebih panjang hadisnya, maka pulanglah sahabat ini Auf al-Ashja'i, pulang ke rumahnya, sampai di rumah ditanya sama istrinya, bagaimana hasil menghadap Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah wasbir, bertakwalah dan bersabarlah. Kemudian kita diperintahkan banyak-banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Maka istrinya jawab, ini sebaik-baik petunjuk. Pertanyaan saya, kalau ini terjadi zaman sekarang, kemudian antum datang pada seorang ulama, ulamanya kemudian berkata, bertakwalah kepada Allah dan sabar, banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Terus Anda pulang, ya. Kemudian istrinya, gimana solusinya Pak Ustadz? Jawabannya suruh sabar. Oh gitu kita juga nggak tahu. Kalau gitu kita juga tahu. Suruh banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Oh, akeh tunggali. Kalau yang seperti itu Pak, banyak. Kita butuh solusi cepat. Kita butuh uang cash. Kita butuh petunjuk yang jelas. Ya, petunjuk yang jelas. Aneh kita ini. Apa ada petunjuk yang lebih jelas dari wahyunya Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW? Yang lain teori-teori perencanaan, mari lakukan penambahan karyawan, mari lakukan strategi marketing, periklanan, perbaiki covernya, perbaiki itu tata letak benda di tokonya, pakaian pelayannya kita rubah jadi seragam, teori semuanya. Tapi teori itu lebih kita, sementara kalau ada sabda Nabi, yang jelas dong. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Apa ada yang lebih jelas dari wahyunya Allah dan lebih jelas dari sabda Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Dan wahyunya Allah, sabda Nabi itu simpel untuk diamalkan, simpel untuk dipraktekkan. Pulang, sabar, duduk, bacalah haula wala quwata illa billah. Maka suami istri tadi nggak pakai kebanyakan mikir. Nanti kalau bacalah haula wala quwata illa billah terus jadinya gimana ya? Nanti anak kita tuh dibebaskan oleh siapa? Terus caranya duit datang ke kita tuh bagaimana? Tapi ingat ya, ini diamalkan ba'dal isya. Pulang dari masjid ba'dal isya. Bukan jam kerja kemudian duduk di musola. Kadang-kadang yang belajarnya juga nggak jelas gitu ya. Kalau jam kerja ya berangkat ke kantor, ya berangkat ke pasar, ya siang hari upaya cari kerja, usaha. Ini waktunya malam
hari. Waktunya orang istirahat, waktunya orang untuk zikir, waktunya orang doa, waktunya orang tahajud. Duduk berdua suami istri ini. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Terus begitu. Azan subuh, ada yang ucap assalamualaikum. Anak laki-laki yang tertawa musuh ada di depan rumah. Dibukakan oleh sang ayah, ibu pelukan, dia nangis senang dan membawa kuda serta kambing yang sangat banyak. Maka saat itu fa'asaba ibilan wajah biha ila abi. Dia bawa unta, riwayat yang lain bawa unta, riwayat yang lain bawa kambing, riwayat lain bawa kuda. Intinya bawa banyak sekali harta. Maka saat itulah datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian diceritakan sama anaknya, panjang tuh kisahnya ya, bagaimana bisa bebas dan lain sebagainya. Musuh dibuat lengah, dia bisa melepaskan ikatan, dia naik kepada kuda yang ada di situ. Akhirnya kuda yang lain ikut. Ternyata ketika udah bergerak, kambingnya juga ikut, kambingnya ikut, ontanya juga katut ya. Sehingga ketika parkir depan rumah, semua itu ada di situ, diam, tidak ada yang bergerak. Maka saat itulah mulai mikir nih, suami istri dan anak ini dia, bapak ibu sama anak. Nah ini kan hartanya bukan milik kita ini. Ini kan harta yang ikut, miliknya musuh yang memerangi Islam dan dia ikut. Hukumnya bagaimana? Maka datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Saat itu, fantalaqa Abu ila Nabi SAW wa akhbarahu al-khabar wa salahu ayyuhillu lahu an ya'kula ma ata bihi ibnuh. Maka nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah yang dibawa sama anak saya ini halal untuk dimakan? Kambingnya, ontanya disembelih, dijual, dimakan, dikonsumsi, dipakai, halal atau tidak? Faqala Nabi SAW, na'am. Maka Rasul mengatakan halal itu buat kalian. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka turunlah ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, diberi solusi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu asbabun nuzulnya gara-gara sahabat yang anaknya ditawan, disolusikan dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Dan ternyata di situ sangat banyak kambing yang dibawa itu. Jumlahnya khilaf di antara ahli hadis ya. Jumlahnya khilaf, yang jelas puluhan. Ya puluhan, ada mengatakan ratusan, sangat banyak. Saya nggak akan bahas masalah jumlah kambing yang dibawa, enggak. Tapi yang mau saya bahas, solusinya la haula wala quwata illa billah. Cuman suruh sabar. Sabar duduk baca itu sanggup nggak itu? Diajak baca 100 kali aja kok nggak selesai-selesai ya. Habis sholat sunnah fajar, imamnya baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, jamaahnya kemerungsung. Ini kok nggak komat-komat ya? Ini lagi ngamalkan ilmunya Nabi Muhammad SAW untuk kemaslahatan semuanya. Jamaahnya ada yang kepanasan itu. Kok nggak komat-komat ya? Kok lama sekali ya? Ini subuhnya kok mundur ya? Subuhnya kok mundur nih. Ini karena kurang paham. Sholat subuh itu bukan adzan subuh kemudian langsung sholat. Ada sholat sunnah fajar, ada zikir, ada wirid. Setelah itu baru sholat subuh. Bahkan Nabi SAW kalau sholat subuh itu bacaannya panjang, berhentinya matahari hampir terbit. Berhentinya matahari hampir terbit. Lanjut atau cukup? Udah peringatan ini. Tambah dikit boleh ya? Ya sedikit. Biar yang saya siapkan tadi tersampaikan semuanya. Satu contoh lagi. Nah, ini contoh yang asyik juga. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sahabat putranya sahabat. Nah, dalam satu peperangan Uhud, ayahnya itu meninggal dunia sebagai syuhada dan ayahnya meninggalkan 6 anak perempuan. Anak laki Jabir dan 6 anak perempuan. Wa taraka alaihi dainan. Dan ayahnya ini memikulkan beban hutang kepada Jabir. Ya, anak laki, lunaskan hutang ayah. Jadi meninggal itu mewariskan hutang. Sahabat Jabir bin Abdullah, ayahnya mewariskan hutang. Falamma hadra jidadan nakhli ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah,
Maka ketika tiba waktunya untuk membayarkan hutang tadi, hutangnya berupa buah kurma. Dibayarnya ketika panen kurma. Maka ketika panen kurma tiba, saat pelunasan hutang, dan kebetulan hutangnya pada orang Yahudi. Hutangnya pada orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi punya perkebunan kurma yang besar saat itu di Madinah. Maka datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan bahwasannya ayah saya meninggal ketika perang Uhud, hutangnya banyak, ya hutang kurmanya sangat banyak. Solusinya apa ini? Karena hasil panen ini untuk bayar 1/10-nya aja nggak cukup. Bayar 10% hutangnya nggak cukup, tapi hari ini harus dibayar. Wa inni uhibba an yarakal gharma qala idhab fa baydir qala tamrin ala nahiyatihi. Fa'altu thumma da'utuhu falamma nadaru ilaih aghrubi tilka sa'ah falamma ra'a ma yasna'un atafa hawla a'dhamiha baydaran 3 marrat. Ini saya ambil versi ringkasnya aja ya, karena hadisnya panjang. Ini di Bukhari, ada nanti di Sahih Muslim dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Jabir bin Abdullah, bukan silakan kamu pergi ke tempat fulan, silakan kamu jual yang bisa dijual, silakan kamu, pokoknya nggak mau buat pusing. Solusi itu jangan buat susah. Nabi mengatakan SAW, silakan pergi ke kebunmu, panen itu kurmanya. Panen kurmanya, kemudian pisah-pisahkan menurut kualitasnya. Kurma yang besar di kurma yang besar, kurma yang kecil di kurma yang kecil, ya. Pokoknya dipisah-pisahin semua. Nah, nanti kalau sudah waktunya mereka datang untuk bayar, panggil saya. Maka diumumkan nih semua orang, saya akan lunaskan hutang ayah saya. Semua orang Yahudi datang, dan ternyata yang ada korbannya cuma sedikit. Saat itulah mereka mentertawakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, mana mungkin bisa bayar hutang. Sehingga Jabir melihat faktanya ini korma sedikit, dan yang nagih udah ngantri, dan lagi dicemooh, ditertawakan, dihina. Datang Nabi Muhammad SAW, saat itu Rasulullah tiduran dulu. Saya mau nanya, kalau antum kemudian datang ke saya, tip solusinya, udah nanti saya bereskan. Itu yang nagih suruh kumpul aja semua. Yang nagih udah kumpul, saya datang, ya. Kemudian saya nggak bawa atas, nggak bawa duit, nggak bawa ATM, nggak bawa apapun ya. Terus saya nanya, bangku yang enak buat tidur mana? Di sini. Ya udah ya, bentar, saya tinggal tiduran. Kira-kira antum gimana? Kira-kira gimana ini? Wah, ini gimana ini ya? Gimana? Tapi sahabatnya Nabi SAW, saya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, iman pada Allah, iman pada Nabi Muhammad SAW, nyantai. Setelah itu Nabi SAW bangun, kemudian korma yang udah ditata tadi, dipilih yang paling besar, kemudian ditawafi 3 kali. Mau bilang aneh-aneh gitu, ini Nabi loh ya. Ini Nabi, ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atafa haula a'dhamiha baydaran 3 marrat, thumma jalasa alaihi. Setelah ditawafi 3 kali, dikelilingin 3 kali, jalasa alaihi, duduk di atasnya. Jadi kalau karung-karungan ya, duduk di atasnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sekarang takar. Satu-satu suruh datang satu-satu. Utangnya berapa kilo? Sekian kilo, takar. Kalau kiloan gitu ya, sekian karung, takar. Selesai semuanya dan tidak berkurang kurmanya. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya pasti ngomong ya, ini kan mukjizatnya Nabi, nggak bisa ditiru, gitu kan ya? Mukjizatnya Nabi nggak bisa ditiru. Salah. Ini bukan masalah mukjizat yang nggak bisa ditiru. Ada satu kata kunci, al ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Maka kalau kamu punya masalah semacam ini, minta petunjuk sama ulama. Kalau ulamanya ngasih petunjuk yang benar, ikuti. Jangan banyak mikir. Kadang datang sama ulama, utangnya banyak, ulamanya ngomong, udah sana, kamu datangi pamanmu, bibimu, silaturahim ke sana. Kelilingin tuh semua saudara ayahmu, saudaramu, kelilingin semuanya, silaturahim. Jawabnya nih, gimana sih, kita butuh duit, suruh silaturahim. Padahal ulamanya lihat, ini orang mutusin tali silaturahim. Ini orang jarang silaturahim ke pamannya, ke bibinya, makanya putus itu rezekinya.
Makanya sempit rezekinya. Sementara Nabi mengajarkan siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah panjangkan usianya, Allah lapangkan rezekinya. Yang tahu ulama. Ulama punya database yang besar. Setiap orang beda-beda kasus. Tadi ada sahabat yang diputerin kurmanya ya. Tapi ada sahabat yang dikasih doa. Ada sahabat yang dikasih zikir. Lihat, beda kasusnya ini urgent. Sudah mau bayar, masa suruh zikir dulu ya. Maka disolusikan langsung Nabi SAW yang menunjukkan mukjizatnya. Kalau Nabi punya mukjizat, ada ulama yang punya karomah. Ada ulama yang punya karomah, ya cari. Makanya dulu kalau di Jakarta dan sekitarnya, Tangerang, Betawi, ya, maka yang namanya alim ulama itu jadi rujukan yang luar biasa. Datang ke sana, yai, doanya yai. Maka muncul keramat luar Batang. Muncul keramat Empang Bogor, muncul keramat. Sekarang ini kemana? Pada nggak percaya karomah. Nggak percaya karomah, berarti nggak percaya mukjizat. Karena karomah min mukjizatin Nabi Muhammad SAW. Semua keramatnya wali itu bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, yang keramat loh ya, bukan yang tak karomah. Yang keramat beneran, bukan yang gaya-gaya keramat. Bukan yang acting keramat. Keramat beneran tuh dilihat, orangnya akhlaknya bagus, orangnya ilmunya bagus, ibadahnya bagus, meninggalkan maksiat, hidupnya taat. Orang yang semacam ini kalau karomah itu betul karomah. Saya kalau di majelis saya di Solo sana datang satu orang, contoh nih ya, boleh ya? Oh kan saya nemuin orang macam-macam. Datang, Habib, saya itu bermimpi bertemu sosok berjubah besar, pakai jubah. Saya disuruh tinggal sama Habib katanya. Masya Allah, ya. Pakai jubah, suruh tinggal sama Habib. Saya juga nggak kalah pinter. Tunggu sebentar. Terus saya bilang, pulang. Sudah cukup kamu datang segini, sekarang pulang. Kamu bantu ibumu, bantu bapakmu, ya, hidupi keluargamu, kerja keras. Senangkan itu istri. Katanya yang jubah itu saya suruh tinggal di sini. Yang jubah itu barusan datang ke sini bilang kamu suruh pulang. Selesai masalah. Ini yang gaya gini yang repot gitu kan ya. Yang gaya kita balas dengan gaya, tapi arahkan sesuai syariat. Layani ibumu, layani ayahmu, layani istrimu, senangkan anakmu. Nah kalau semua mau duduk di pesantren dikasih makan sama Pak Iya, memang enak. Istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, orang tua yang nggak diurus ya. Terus alasannya saya mimpi bertemu jubah besar. Saya bilang jubah besar barusan ke sini. Siapa itu ya? Saya sendiri maksudnya begitu kan? Saya sendiri. Cari yang benar-benar karomah, banyak wali-wali karomah di Indonesia ini banyak, tapi yang benar loh ya. Jangan yang gaya yang benar. Jangan karena ada oknum gaya, akhirnya kita nggak percaya sama yang asli. Jangan karena oknum yang nggak benar, kita nggak percaya sama yang benar. Akhirnya rugi. Islam itu ada karomah. Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur. Bangun sehat, seger. Jangan percaya sama film yang bangun jadi tua renta. Film sutradaranya salah itu. Nggak belajar tafsir itu. Nggak belajar hadis. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, bangun langsung. Kita mau makan apa? Ayo cari ke pasar. 309 tahun tidur, bangun bisa mikir pasar. Berarti otaknya waras atau nggak waras itu? Super waras. Bisa bahas mau makan apa? Bisa jalan ke pasar. Berarti sehat atau nggak sehat? Coba antum tidur 3 hari, bisa bangun nggak? Nggak bisa. Itu yang dirawat di rumah sakit 3 hari telentang, bisa langsung bangun? Nggak bisa. Latihan bangun pelan-pelan 309 tahun. Ini karomah. Ashabul Kahfi bukan Nabi. Sayyidatuna Maryam alaihissalam bukan Nabi. Ibunya Nabi Isa alaihissalam bukan Nabi. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam seorang Nabi. Begitu masuk kamarnya Sayyidatuna Maryam kaget. Kenapa? Karena di kamarnya ada makanan. Padahal makannya dikunci rapat. Gak ada yang bisa masuk, gak ada yang bisa keluar. Makanannya, dari mana makanan ini? Di kota ini gak ada makanan seperti ini. Dari mana makanan ini? Dari mana Maryam? Nyantai jawabannya, dari Allah. Dari Allah, tapi ini asli. Bukan yang gaya-gaya, dari Allah. Tapi yang ngambil dari bawah meja. Bukan, ini asli.
Hidupnya zikir, wirid, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan usianya, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Cari yang keramat, banyak. Di Indonesia banyak, tapi yang benar loh ya, yang benar. Saya nggak mau karena ada oknum-oknum yang bergaya, berkeramat, kemudian kita lupakan orang-orang yang benar-benar punya keramat. Indonesia ini dulu ngelawan Belanda, ngelawan Jepang tuh, emang yang diandalkan pedang, bambu runcing? Enggak. Wirid, zikir, doanya kiai, doanya guru, doanya masyayikh, doanya para habaib, doanya orang-orang soleh. Itu yang buat orang-orang di luar sana mikir, ke Indonesia ini mikir. Nih di sini banyak orang yang soleh. Banyak orang yang nggak pusing sama dunia. Ini kalau dijabarkan terus sampai nanti jam 8. Oh, masa Anda tega? Saya dari Solo ini belum makan siang. Serius ini. Ini curhat saudara-saudara. Iya. Oh, setelah ini saya lanjutkan perjalanan. Nah, saya mau lanjutkan perjalanan tugas ya. Sekalian saya mau cari makan siang. Tapi seger atau nggak seger? Seger. Kenapa seger? Mau kita itu menjalani solusi Nabi kok ya. Ya solusi Nabi. Ratusan kilo kita mengendara itu kan hanya pengen berjumpa dengan yang ku cinta. Loh iya, kalau berjumpa dengan kekasih tak bisa buat aku segar, maka palsu cintaku saudara. Ini anu loh, sing lanang loh ya. Bapak-bapak di sini bukan yang di sono itu, bahaya itu. Ini saudara seiman itu. Buat senang ya, buat senang. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf ngomong sangat vulgar malam hari ini ya. Karena kasihan kalau anak-anak kita terjebak pada pemikiran bersandar pada logika. Kasihan. Kita harus didik anak-anak kita itu bersandar pada logika yang didasari pada iman. Imannya di depan, bimbing logikanya, panutannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga hidup itu mudah, selalu ada solusi. Karena solusi itu hanya satu. Wa may yattaqillah, selesai. Takwa sama Allah, bekti sama orang tua, sholat 5 waktu, silaturahim, istighfar, zikir. Terakhir. Ini tadi ada anak-anak yang Masya Allah semangatnya luar biasa. Tapi minta tanda tangan. Kalau tanda tangan saya jelek nih. Ini akhiran saya pengen ngasih satu ilmu yang saya baca dari kitab dan saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin di surat Shad ayat 35. Ya, surat Shad ayat 35. Nabi Sulaiman alaihissalam itu berdoa, doanya diabadikan dalam wahyunya Allah. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni aku dan karuniakanlah kepadaku kerajaan, kekuasaan yang siapapun setelah aku nggak boleh punya. Innaka antal wahhab. Kamu maha memberi ya Allah. Kamu maha menganugerahi. Bisa itu kamu berikan ke saya. Kalau bahasa bebasnya gitu. Hasilnya angin ditundukkan, jin ditundukkan, burung ditundukkan, hewan-hewan ditundukkan, semut bisa didengar bahasanya, burung bisa diajak ngobrol. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ilmunya di mana? Ini loh. Rabbighfirli wa habli. Ya Allah, ampuni aku dan karuniakan kepadaku. Jadi Nabi Sulaiman itu nggak minta dulu, tapi tobat dulu. Sementara Nabi Sulaiman nggak punya dosa, nggak ada Nabi punya dosa, nggak ada Rasul punya dosa, semuanya maksum, terlindung dari segala bentuk dosa, besar maupun kecil. Nggak mungkin Nabi berbuat dosa. Tetapi Nabi Sulaiman ngajarin yang nggak punya dosa, suruh istighfar dulu kalau mau minta. Astagfirullah. Kalau Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wahabli baru minta. Nah sekarang ini kalau kita mungkin banyak doa kita belum lolos, belum terwujud, jawabannya kita belum mengawali dengan tobat dulu. Dosa kita hari itu apa? Mungkin hari itu kita punya dosa yang banyak, kita belum tobat, ujung-ujung jaluk. Ya tahu-tahu minta. Bersihkan dulu dengan istighfar, dengan tobat, baru minta. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang setan bisikin permintaanmu terlalu banyak, makanya nggak dikabulkan. Kalau minta satu-satu jangan banyak-banyak. Siapa yang ngajarin begitu? Minta sama Allah sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin itu tidak menghambat terkabulnya doa. Enggak ada. Mau permintaannya 100 juta ya tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibuktikan dalam Al-Quran Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak boleh orang lain punya. Ini kan permintaannya unlimited. Ya permintaan yang semua masuk di
di situ. Sama Allah dikasih, langsung dikasih. Maka ajarkan pada diri dan keluarga, biar doanya terkabul, ya yuk tobat dulu satu rumah. Ini satu rumah ini dosanya apa sih? Dosa berjamaahnya apa? Oh ini, oh dosa kita apa? Ini, ayo saya itu baru minta. Ini banyak minta kok gak kabul-kabul ya. Mungkin dosanya telah banyak. Beresin itu, insya Allah kabul hajat kita semua. Amin. Jazakumullah khairan, wa'alafu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita rubah pola pikir kita dengan pola pikir yang islami, yang imani, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dengan para awliya us-solihin. Semoga kita semua jadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Asyraqal badru alaina. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang sumber solusi dari segala macam masalah dalam hidup. Hiduplah dengan iman, bukan dengan logika. Manusia ketika mempunyai masalah tentu akan mencari solusi atau jalan keluar atas masalahnya itu. Dan tidak sedikit mereka mencari solusi dari para pakar-pakar solusi yang ilmunya berdasarkan pengalaman dan kadang cuman teori. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim tidak perlu risau, tidak perlu susah, tidak perlu bingung ketika sedang ditimpa masalah. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan kita berbagai solusi atas masalah umat manusia yang tentunya sangat mudah kita lakukan, dan itu bukan berdasarkan pengalaman, juga bukan sekedar teori, namun itu solusi dari Allah Ta'ala yang bersifat pasti. Yang pertama harus ditanamkan dalam hati kita adalah tidak ada yang bisa memberi solusi, tidak ada yang bisa memberi kita jalan keluar, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari segala masalah kecuali Allah Ta'ala. Maka ketika ia punya masalah apapun masalahnya, ia akan tetap tenang karena telah memiliki Allah Ta'ala yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha bisa, yang maha segalanya. Jangan pernah mengandalkan kemampuan yang kita punya. Jangan pernah mengandalkan usaha, teman, kerabat, ataupun uang, karena semua pasti sirna. Gantungkan semua, bersandarlah hanya kepada Allah Ta'ala, maka hatimu akan tenang. Karena Allah Ta'ala adalah sumber solusi. Solusi atau jalan keluar darinya sangat mudah untuk kita amalkan, dan yang terpenting kita harus percaya, yakin, harus iman dulu pada Allah Ta'ala wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solusi dari Allah Ta'ala gak butuh logika, namun hanya butuh iman. Di antara solusi dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian punya hajat dan ingin hajatnya segera terwujud, wujudkanlah hajat saudaramu, bantulah saudaramu untuk meraih hajatnya, maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajatmu. Hidup jangan pakai logika,
namun pakailah iman. Jadikan logikamu beriman. Bersandarlah hanya kepada Allah Ta'ala. Tanamkan ini dalam hatimu agar tenang hidupmu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.